Wa min sya'nil mu'mini ayyadhkuru rabbahu katsiran. Dan termasuk keadaan orang mukmin ayyadhkura, bahwa ia berzikir, mukmin rabbahu, kepada Tuhannya mukmin, katsiran, dengan banyak. Kama, jadi keadaan orang mukmin yang beriman kepada Allah, pada rukun iman yang 6 itu, cirinya yaitu banyak zikir kepada Allah. Cirinya orang mukmin itu banyak zikir kepada Allah. Kama anna wasfal munafiqi, sebagaimana sesungguhnya sifatnya orang munafik, alla yadhkura, adalah bahwa tidak berzikir ia munafik rabbahu, kepada Tuhannya munafik, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi cirinya orang mukmin itu banyak berzikir. Kalau kebalikannya bukan mukmin tapi munafik, orang yang enggak banyak zikir, sedikit berzikir, jarang berzikir, itu cirinya orang munafik. Karena cirinya orang mukmin adalah banyak ingat pada Allah. Nah, ini bisa kita lihat masing-masing. Saya ini banyak zikir atau banyak lupa kepada Allah? Malas zikir atau rajin berzikir? Zikir itu banyak, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, itu zikir semuanya dibaca. Kalau enggak, malas, berarti munafik. Karena kebalikannya, mukmin kebalikan munafik. Cirinya orang mukmin banyak berzikir, kalau enggak berarti munafik, otomatis itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang munafik. Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ngeri itu. Sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali, di tempat paling bawahnya api neraka. Orang munafik ini. Bermunafik ini dua mukanya. Islam tapi munafik. Bermuka dua, beda luar dan dalamnya. Cirinya jarang berzikir. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fi wasfil munafiqin, di dalam memberi sifat atau sifatnya orang munafik. Nih buktinya, apa cirinya orang munafik. Allah berfirman, yara'unan nasa. Mereka itu yura'una. Dilihat mereka itu an-nasa kepada manusia. La yadhkuruna Allaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir Allah kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Yura'una, dilihat mereka itu an-nasa kepada manusia. Jangan minta dilihat, munafik itu riya, minta dilihat, minta pujian, itu sifatnya. Dan sedikit zikir, yura'unan nas, dilihat mereka itu an-nasa, akan manusia. Wala yazkuruna Allah illa qalila, tidak berzikir mereka itu kepada Allah kecuali sedikit. Ini firman Allah ini. Jadi kita masuk enggak ke sini? Nauzubillah. Ancamannya orang munafik neraka. Wa fi mulazamati dzikri wal mudawamatu alaihi tardun lisyaitan. Dan adalah di dalam menetapi zikir wal muwadamati alaihi, dan terus menerus alaihi, atas zikir, artinya selalu berzikir, banyak berzikir di waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, ingat Allah, zikir itu tordun, adalah mengusir, pengusiran, lisyaitani, bagi setan.
wa qat'un dan memutus diwaswasatihi bagi godaannya setan. Jadi kalau kita ingin memerangi setan yang menggoda itu, supaya kita tidak digoda dan untuk untuk memutuskan godaannya adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Ini solusinya. Kalau kita ini kayaknya keras hatinya, malas ibadah, paksa zikir, itu hilang godaannya itu. Gangguannya setan itu hilang. Tordun lisyayatin. Banyak zikir, selalu berzikir itu mengusir, alat untuk mengusir setan dan memutus rayuannya, bisikannya, godaannya. Jadi orang yang banyak zikir itu selamat dari godaan setan itu. Makanya banyak zikir, selawat, istighfar. Pokoknya ada nama Allah itu zikir. Allah, lo nyebut nama Allah, Allah, Allah. Atau tahlil la ilaha illallah. Itu alat untuk memutus gangguan setan. Ada hadisnya ini. Nah, ini hadisnya. Kama warada sebagaimana datang hadis, anna syaitana sesungguhnya syaitan jasimun ala qalbil abdi. Jasimun ini menetap atau berdiri atau tinggal ala qalbil abdi, atas hatinya hamba. Jadi syaitan itu nongkrong di dalam hati itu. Jasimun ini berada di tengah-tengah jasim itu. Jadi nongkrong atau berdiri atau menetap di atas hatinya hamba. Jadi syaitan itu ada di hati, dalam hati itu. Faiza zakarallaha, apabila berzikir siapa abdun Allah kepada Allah, khonasah, mundur, nyorot, mundur setan itu keluar dari hati itu. Yang asalnya berdiri ini ingin menggoda ini. Astagfirullah, la ilaha illallah, mundur. Wa idza wafala, dan apabila lupa siapa abdun, waswasah, maka menggoda siapa setan. Lahu kepada abdun. Kalau kosong, lengah, lupa, menggoda itu bisikan macam-macam itu. Nah, kalau ingat zikir astagfirullah, astagfirullah, mundur setan itu. Nah, ini tergantung kita ini. Kalau kita lupa terus digoda itu. Tapi kalau kita ingat zikir di hati, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau apa saja, la ilaha illallah, setan itu mundur. Enggak menggoda itu, mundur keluar dari setan, dari hati itu. Mundur. Tapi tempatnya di hati nongkrong ini. Kalau pas kosong diserang, kalau baca mundur gitu aja. Jadi kalau kita mau setan ini mundur terus, ya baca zikir terus. Kalau lupa, ya datang itu membisiki macam-macam. Ya, itu hadis ini. Setan itu ada di hati, makanya yuwaswi sufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin bisa, dari manusia bisa. Fayambawi, maka selayaknya, sepantasnya siapa abdun, kalau sudah tahu begitu keadaannya, bahwa setan terus siaga dalam hati, kalau kita membaca atau zikir mundur dia, kalau enggak langsung menggoda. Nah itu terus. Maka fayambawi, maka seyogjanya siapa abdun, wa yata'akkadu, dan memastikan siapa abdun, al-muwadzabata akan tekun, wal mulazamata, dan terus menerus, li zikrillahi, kepada zikir kepada Allah. Nah ini solusinya. Ala dawamil waqt, ala dawamil awqat, atas terus menerusnya waktu, fi umumil ahwal, di dalam umumnya keadaan, kapanpun saja zikir kepada Allah. Karena apa? Karena musuh kita senantiasa ngintip terus di hati itu, ada di hati terus. Kalau kita lupa, menggoda. Kalau kita zikir, mundur, nggak menggoda maksudnya. Kalau lupa, ngoda lagi gitu. Jadi solusinya kata musannif di sini, sepantasnya
hamba itu senantiasa tekun berzikir kepada Allah di sepanjang waktu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, lirrajuli bagi seorang laki-laki, alladzi qala yang berkata, siapa alladzi atau rajul. Rasulullah memberi solusi kepada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kasurta ya, qad kasurta Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad kasurta sungguh banyak engkau ala syara'il Islam, ala syara'il Islam atas undang-undang Islam, banyak sekali undang-undang Islam ya Rasulullah. Famurni maka perintahkan olehmu ni padaku bisyai'in dengan sesuatu, atasyabbatsu bihi maka aku akan menetapi bihi dengan syai'. Ya Rasulullah, syariat Islam ini kok banyak sekali Rasulullah. Perintahkan untukku ya Allah, ya Rasulullah, agar aku ini bisa istiqomah mengamalkan itu. Rasulullah seorang ini rajul minta amalan supaya jadi amalan istiqomah. Faqala maka bersabda Nabi lahu untuk rajul, la yazalu lisanuka rutoban min zikrillah. La yazalu senantiasa lisanuka apa lisanmu rotoban adalah basah min zikrillah dari zikir kepada Allah. Solusinya kata Rasulullah, kamu basahi mulut kamu itu dengan zikir kepada Allah. Maksudnya selalu zikir di mulut, selalu membaca zikir sampai mulutnya basah. Bukan kan orang ngomong dan basah kan, kalau diam aja semingguan nggak ngomong kering mulutnya. Basahi kata Rasulullah dengan zikir, bukan dengan ngomong. Ngomong juga basah, ngomong sampai ngiler jatuhan nih anunya. Penuh sampai sini penuh ini. Kata Rasulullah, basahi mulut kamu dengan zikir. Maksudnya perbanyak baca zikir. Itu solusinya. Wallahu a'lam.